Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saadah dengan NIM 2020143513, kelas 4M PGSD, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang faktor pendidikan kepramukaan dengan subtema dasar dan tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan anak atau peserta didik. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Yang keempat, pendidikan karakter dan sistem AMON. Faktor pendidikan kepramukaan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan sama dengan tujuan pendidikan. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempatan hidup tidak dicapai, berarti pendidikan belum membuahkan hasil dan menggembirakan. Dasar pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu religius, merupakan elemen atau dasar pendidikan yang paling pokok. Di sini ditanamkan nilai-nilai agama Islam, yaitu iman, akidah, dan akhlak. Sebagai suatu ditanamkan suatu pondasi yang kokoh dalam pendidikan. Yang kedua, ideologis, yaitu mengacu kepada ideologi bangsa kita, yakni Pancasila, dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan intinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, ekonomis. Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Selanjutnya, politis. Politis lebih mengacu kepada suasana politik yang berlangsung. Teknologi. Dunia telah mengalami eksploit ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan bisa dikatakan teknologi sangat memiliki peran dalam kemajuan dunia pendidikan. Yang selanjutnya, psikologis dan pedagogis. Tugas pendidikan sekolah yang utama adalah mengajarkan bagaimana cara belajar, mendidik kejiwaan, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus-menerus sepanjang kehidupannya, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan daya adaptasi yang besar dalam diri peserta didik. Yang selanjutnya, sosial budaya. Sosial budaya mengacu kepada hubungan antara individu dengan individu. Budaya masyarakat sangat berperan dalam proses pendidikan karena budaya identik dengan adat dan kebiasaan. Apabila sosial budaya seseorang itu berjalan dengan baik, maka pendidikan akan mudah. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Yang kedua, tujuan
pendidikan nasional menurut TAP MPR nomor 2, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional, serta sehat jasmani dan rohani. Yang terakhir yaitu tujuan pendidikan menurut TAP MPR nomor 4, yaitu membangun di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun dan Pancasila. Pembangun yang Pancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi, penuh tanggung rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai kebangsaan dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu pendidikan anak atau peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan merupakan satuan terpenting yang tidak bisa dihilangkan status dihapus karena jika tidak ada peserta didik, kegiatan belajar mengajar tidak bisa terlaksana dengan baik. Peserta didik harusnya sudah masuk dalam kriteria umum yang telah ditetapkan peserta didik, merupakan pribadi yang melakukan proses pembelajaran dan membutuhkan tenaga pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran supaya terwujud tujuan yang telah terstruktur sebelumnya. Peserta didik memiliki potensi dan karakter yang berbeda. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan diartikan secara umum sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Pendidik adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang dipengaruhi terhadap praktek pendidikan. Yang terakhir yaitu pendidikan karakter dan sistem Among. Pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter kepribadiannya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nilai pendidikan karakter, tetapi yang paling banyak hasilnya dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dari hasil angket yaitu dari nilai pendidikan karakter religius, demokratis, peduli lingkungan, jujur, kreatif, dan berusaha atau komunikatif. Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suwardi, Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Sistem Among merupakan pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai.
Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.